Salam sepak bola. Sahabat Bola Mania, selamat jumpa lagi di Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Mental pemenang, senjata rahasia kemenangan telak 4-0 Indonesia atas Filipina. Begitu kira-kira kita menggambarkan laga hidup mati tim Garuda malam ini. Kemenangan telak 4-0 atas Filipina patut disyukuri, karena selangkah lagi Indonesia menginjakan kaki di babak semifinal sepak bola SEA Games 2022 Vietnam. Kemenangan atas Filipina sesungguhnya sudah diprediksi. Dalam aspek kualitas teknik skill pemain, Indonesia unggul hampir di semua lini. Rekor pertemuan juga sangat jelas. Indonesia tak pernah kalah dalam 7 laga SEA Games sejak 1977. Pasar taruhan pun menjagokan tim Merah Putih. Ultimate memprediksi Indonesia menang 3-0. Football Star mengunggulkan Indonesia 3-1. Namun ini sesungguhnya laga sulit, sehingga menang telak 4-0 menarik untuk ditelaah. Sebab Filipina sesungguhnya berada di atas angin berkat kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste dan menahan imbang Vietnam 0-0. Meski laga ketiga mereka menyerah 2-3 dari Myanmar. Filipina malam ini turun ke lapangan dengan kepercayaan diri yang tinggi dan ambisi besar melumat Indonesia demi mengamankan tiket semifinal. Faktanya, tim Garuda tampil perkasa hampir 90 menit pertandingan. Saya menilai rahasia kemenangan telak terletak pada kombinasi keunggulan teknis, strategi, dan mental pemenang plus stamina pemain yang terus membaik dibandingkan 2 laga sebelumnya melawan Vietnam dan Timor Leste. Trong khi cao thủ selesai. Oke, Indonesia! 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 Juara! Indonesia! Juara! Indonesia! Juara! Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Adakah hatimu rakyat di hatimu? Pertama, Laskar Merah Putih malam ini bertarung dengan mental pemenang dan lapar gol. Bahwa Indonesia memang selalu menang atas Filipina. Bahkan kualitas pemain dan tim Merah Putih di atas US Alkas, julukan timnas Filipina. Mental pemenang itulah yang membuat semuanya menjadi mudah. Para pemain Indonesia menjadi bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka sesuai skema permainan dan arahan pelatih Sinteyong. Bermain cepat, pressing ketat, melancarkan serangan bertubi-tubi, terutama melalui 2 sisi lapangan. Dan semua itu membuat Filipina sulit mengembangkan permainan terbaik mereka. Vuông phản góc. Eki Maulana lại có lỗi việt vị. Witan đang xin bóng, vẫn là cầu thủ Indonesia. Đường truyền cho Egy Maulana, căng ngang. Kedua, secara teknis taktis, tim Garuda semakin padu dan solid memainkan skema permainan yang diinginkan pelatih Sinteyong.
lini belakang nyaris tak membuat blunder lagi. Trio Maklo, Abimanyu, Ricky Kambuaya semakin solid di lini tengah. Taktik pressing kolektif berjalan baik dan transisi permainan berjalan efektif. Egy dan Witan semakin percaya diri menerobos lini pertahanan lawan. Chọc khe, đối mặt. Làm gì? Khung thành đã bỏ trống rồi, nhưng dừng Tốc độ, khả năng trụ rất tốt của Đề Quang, cơ hội Đinh Quang vẫn chưa có. Ketiga, saya juga melihat kejelian dan keteguhan hati Sinteyong dalam menurunkan starter dan pemain pengganti. STY, singkatan dari Sinteyong, percaya betul kemampuan setiap pemainnya. Ketika banyak orang mencibir Mark Klok gara-gara blundernya menyebabkan penalti untuk Timor Leste, Sinteyong tidak goyang. Bahkan Rio Fahmi dan Kouyaté yang kurang bersinar di dua laga awal tetap dimainkan di babak kedua oleh Sinteyong. Menariknya, Sinteyong menurunkan striker baru berpostur tinggi, Muhammad Ridwan, sebagai starter untuk pertama kali. Beberapa peluang diperoleh Muhammad Ridwan di babak pertama dan satu menjadi gol. Faktor lain, saya melihat kecerdasan dan keberanian Sinteyong menurunkan 5 pemain pengganti di waktu yang tepat. Sinteyong memasukkan trio pemain muda, Marcelino, Jauhari, Rio Fahmi yang berkarakter cepat dan pekerja keras sejak awal babak kedua. Selain mengantisipasi stamina tim menurun seperti saat melawan Vietnam dan Timor Leste, Sinteyong tentu yakin bahwa Filipina yang sudah tertinggal 2 gol akan memilih menyerang total di babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Karena itu, sejak awal babak kedua ia memasukkan 3 pemain pengganti. Đường chuyền dài rất chính xác dành cho Egy Maulana. Đã có lỗi bỏ bóng để phạm lỗi của Rapisura. Thì cơ hội để có điểm và thậm chí là có thể lội ngược dòng là vẫn còn. Rất nguy hiểm. Memasuki menit ke-80, Sinteyong memasukkan 2 pemain pengganti lagi, yaitu Kouyaté menggantikan Egy Fikri dan Rahmat Irianto menggantikan Abimanyu. Kouyaté yang selalu bergerak mobile dan Irianto yang berpostur kokoh di gelandang bertahan dimaksudkan untuk menstabilkan daya serang maupun menahan gempuran tim Filipina. Penggantian Asnawi, Egy, Abimanyu, tentu STY ingin menyimpan tenaga pemain-pemain pilarnya menghadapi laga hidup mati ketiga melawan Myanmar minggu lusa. 2 gol Indonesia di babak kedua berkat kecerdasan Jauhari. Gol pertama, ia memberikan soloran pendek ke Egy Fikri yang muncul dari second line. Gol kedua, kejelian Jauhari memberi umpan sundulan tipis kepada Kouyaté di sisi kanan pertahanan Filipina. Kouyaté dengan kecepatan tinggi menggiring bola hingga memasuki kotak penalti. Ia pun ditebas oleh bek Filipina untuk menghindari gol. Eksekusi penalti Marcelino menerjang mulus ke gawang Filipina. Này thì Ronaldo đã ngã và sách Sinteyong tung vào sân từ băng ghế dự bị và ông An Của U23 Indonesia ở SEA Games năm nay.
Rất chính xác. Faktor kelima, saya juga melihat kemampuan pemain memaksimal keunggulan dalam bermain cepat dan menyerang lewat kedua sayap. 3 gol Indonesia lahir melalui serangan sayap. Sejumlah peluang emas Indonesia juga lahir dari kreasi serangan sayap, terutama melalui Egy Fikri di sisi kanan yang sering melakukan tusukan-tusukan baik lewat pinggir maupun ke jantung pertahanan. Gol pertama diawali umpan direct ball dari bek Indonesia ke arah Egy Fikri yang berlari dari samping menusuk masuk ke jantung pertahanan Filipina sebelum ia melepas umpan brilian kepada Muhammad Ridwan yang merangsek masuk di tiang jauh dan gol. Gol kedua lewat sundulan Rizky Ridho juga berawal dari serangan di sisi sayap, yaitu berawal dari gerakan Egy Fikri di sisi kanan pertahanan Filipina. Usaha Egy melewati lawan dihadang sehingga melahirkan tendangan bebas. Eksekusi brilian kaki kiri Sahrian Abimanyu memudahkan Rizky Ridho menyundul bola Chuyển ke dài gawang rất chính xác dành Filipina. cho Egy Maulana. Gol Đã kedua có untuk lỗi Indonesia. bỏ người bỏ bóng để phạm lỗi của Rapisura. Thì cơ hội để có điểm và thậm chí là có thể lội ngược dòng là vẫn còn. Rất nguy hiểm và tỷ số là... Gol keempat Indonesia lewat titik putih juga berawal dari serangan balik di sisi kanan pertahanan Filipina. Seperti tadi sudah saya jelaskan, Johari memberikan umpan yang matang kepada Kouyaté yang kemudian menggiring bola dari sayap masuk ke kotak penalti yang kemudian Ronaldo. ditebas oleh bek Ronaldo đá ngã và Filipina. sách Shin Tae-yong tung vào sân từ băng ghế dự bị. Và ông An Của U23 Indonesia ở SEA Games năm nay. Rất chính xác. Sahabat bola mania, luar biasa tim Garuda malam ini. Jika permainan seperti ini bisa dipertahankan, bahkan lebih meningkat lagi, maka Myanmar pun mudah ditaklukkan. Selamat untuk tim Merah Putih. Indonesia! Jaya! Indonesia! Jaya! Indonesia! Jaya! Juara! Indonesia! Juara! Indonesia! Juara! Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Merdeka hatimu, rakyat di hatimu! 회장님들이 오셔가지고 Baru 경기 인사해 itu aku 줬습니다. datang dan bisa memberikan tepuk tangan kepada kalian gitu. 그냥 할 수 있는 게 아니야. Bukan cuma datang berikan tepuk tangan aja gitu tanpa kemenangan. 우리가 했는 만큼 분명히 보상은 올 것이니까. Segitunya segitunya kita bekerja keras dan akhirnya akan ada juga pasti penghargaan lain. 항상 내가 얘기하지만 Selalu kasih tegaskan 오늘 여기 우승하기 위해서 kita 왔다. datang ke sini untuk juara satu. 참가하는데 의의가 두는 게 Bukan 아니야. cuma hadir aja di SEA Games. 그러니까 지금부터 우리가 두 경기 잘 하고 있으니까 Dari sekarang kita udah 2 pertandingan terakhir ini udah bagus. 마지막 우리가 우승할 때까지는 정신껏 Sampai kita 보면. juara, mental jangan dilepas. 우리 응원 오신 장관님들한테 Jadi 감사히 kita 생각하고 harus berterima kasih kepada Bapak Menteri di sini. 우리가 오늘 더 좋은 모습 더 많이 보여줘야 Kita harus 돼. lebih buktikan lagi di lapangan nanti. 오케이? 오케이. 땡큐 수고하셨습니다. Kita cuma istirahat satu 몸이라도 hari. 절대 그러지 않기 때문에 Jadi badan kita memang nggak 오늘 seperti 열심히 itu. 해서 고맙고 Tapi terima kasih juga atas 오늘 kemenangan hari 휴식을 ini. 잘 취하고 내일 잘 준비해서 Istirahat 모레 baik-baik 경기 또다시 sampai 잘 해야 돼. pertandingan lusa itu biar kita menang lagi gitu. 오케이?